Barang siapa, ujar Nabi, yang melazimi istighfar, melazimi istighfar, melazimi permintaan ampun kepada Allah. Misalnya orang ini tiap hari 100 kali minta ampun lawan Tuhan, tiap hari. Nah itu ngarannya lazima, melazimi, mengakali. Orang yang setiap hari misalnya 40 kali minta ampun, tiap hari 40 kali, nah itu melazimi minta ampun. Barang siapa, jar Nabi kita, yang melazimi minta ampun kepada Allah, Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesempitan itu jalan keluar, dan dari tiap-tiap kerisauan kelapangan. Dan Allah berikan dia rezeki dari sekira-kira tidak terduga-duga. Nah itu orang yang melazimi istighfar. Istighfar itu contohnya astagfirullah. Nah, itu istighfar. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Atau rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Istighfar juga ngarannya. Nah para muhibbin rahimakumullah, istighfar ini hendaknya itu diucapkan sesudah tobat. Letaknya istighfar itu sesudah tobat. Jadi tobat itu di dalam hati, nah istighfar ini di lisan dan di hati. Kan tobat itu yang pertama menyesali, itu dalam hati menyesal itu. Menyesal berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, rukun tobat itu berhenti, berhenti melakukan dosa itu. Yang ketiga, di dalam hatinya itu ada niat, cita-cita kuat kada mengulangi lagi perbuatan itu. Nah hanyar indah itu minta ampun kepada Allah, hanya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tobat itu rukunnya 4. Tadi menyesal, berhenti, bercita-cita kada maulang, ditambah lagi istighfar. Tetapi yang masyhur, yang kuat pendapat para ulama, rukun tobat itu hanya 3, istighfarnya hanya sunat. Itu sebagai hanya simbol bahwa dia telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misal muntung kita ada tadi menyambat orang, kenapa tersambat orang, tahina orang, mahirangnya itu awak umpamanya, kan menyambat orang kan itu kada sadar kada. Nah lalu kita menyesal. Nah menyesal kita dalam hati, kita sambat orang tadi, sambat orang, dan kada lagi nyambat orang itu, kada lagi, dan berniat di hati kada mau ulang lagi. Nah hanyar astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu istighfar nang memberi manfaat ngarannya. Istighfar nang memberi manfaat kepada kita, nang bisa melapangkan tiap-tiap kesusahan, bisa mendatangkan rezeki yang kada terduga-duga. Lain hanya dengan istighfar kadzabin. Istighfar kadzabin itu istighfar pembohong. Istighfar pembohong ini kadang mendatangkan apa-apa kepada dirinya, bahkan mendatangkan kutukan, karena dianggap mengulu-ulu Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak apa istighfar kadzabin itu? Orang yang masih melakukan maksiat tapi minta ampun, ini sebut istighfar kadzabin. Nah ini kada masuk dalam hadis Nabi, siapa nang istighfar dapat ini dapat itu, kada masuk, karena ini mendustai Allah Ta'ala. Ambil contoh umpamanya laki-laki memakai cincin emas itu kada boleh, kan kada boleh, ini dosa nih. Nah amunnya bertobat minta ampun itu, amun minta ampun kan dipacol nih, nah, ampih cincin, menyesal, cabut cincinnya, dan dalam hati kadang makai lagi.
Nah, hanya astaghfirullahalazim tadi memakai cincin emas minta. Nah, ini istighfar nang bujur. Istighfar kadzabin nang kayak apa? Orang nang memakai utas emas kada dicabut-cabut di tangannya, tapi di mulutnya astaghfirullahalazim, astagfirullah. Tapi di cincin emas nah di tangan minta ampun lawan Tuhan, itu ngarannya dusta maulu-ulu Allah Ta'ala. Nah, Allah kada suka itu, kada suka. Orang yang masih melakukan riba, contohnya nih, sebagian kita yang masih bekerja dengan riba, minjam duit berbunga, mandak duit berbunga, tong berjalan tuh siang malam kan bandak situ duitnya, tapi malam kan astagfirullahaladzim, istighfar kadzabin ngarannya. Amun tuh betul ampi ditarik itu nah dicabut. Cabut ampih, jangan lagi berurusan ke situ, minta ampun lawan Tuhan. Nah, itu nang bujur, itu nang istighfar nang memberikan manfaat. Istighfar nang jar Nabi tadi apa? Allah jadikan baginya tiap-tiap kesempitan jalan keluar, tiap-tiap kerisauan itu kelapangan. Allah berikan dia rezeki nang kada terduga-duga. Jadi jangan disalahkan hadis Nabi, aku beristighfar beribu-ribu sehari aja kada mau biris urusan. Nah, istighfarnya macam apa? Istighfar bujur atau istighfar dudustaan? Bila istighfar dudustaan aja kada dapat apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Jadi tobat itu intinya adalah berhenti, jangan lagi. Amun masih aja, amun perkara isuk maulang tuh lain lagi. Isuk tak ulang-ulang tuh kada tahu lagi. Isuk tuh urusan kaina. Nah, yang penting saat ini nah, saat kita tobat, saat kita menyesal itu berhenti dulu. Contohnya tadi umpamanya cincin bekas emas tadi nah tahu pada ini dosa.